Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah pemrograman objek 2 lagi dengan saya, Reski Yuniarti. Kali ini kita akan bahas mengenai generics di Java. Apa sih itu generik? Mungkin kita bahas dulu ya, kita akan kuliah apa nih? Oke, sumbernya dari Oracle dan Detail in Detail. Yang akan kita pelajari adalah kita nanti akan bikin custom generic class, kemudian kita pakai type interface daemon untuk membuat objek. Terus kita akan membuat atau menggunakan generic methods, dan juga kita akan menggunakan wildcards. Nah, sebelum tahu kenapa sih butuh generic, kenapa harus pakai ini, masalah apa yang terjadi, kita sering ya coding, terus kita pengen bikin code yang mana code-nya itu untuk memasukkan data ya, digunakan untuk oleh satu atau lebih tipe data, tapi behaviornya sama. Maksudnya gimana? Kayak gini nih, contohnya ya. Nanti kelihatan deh kenapa sih kita perlu generic. Kayak gini, misalnya nih ada kelas string cell sederhana aja. Intinya sih di sini kita membutuhkan sebuah kelas yang dia akan menyimpan data. Di situ ada setter and getter. Di sini string cell-nya hanya menampung data string aja. Oke, kita bikin khusus data string. Ada kita ganti dulu ya pennya. Ya, di string cell ini ada data bertipe string. Kemudian tentunya ada setter and getter, dan di mana setternya parameter masukannya harus string, getternya tipe kembaliannya juga string. Namun saya juga ingin menggunakan kelas ini tapi dengan tipe data yang lain. Nanti kita coba ya. Nah, kita bikin simple driver class, di mana di sini kita buat objek bertipe string cell. Ya, cuman untuk masukin data aja. Masih sederhana sejauh ini, nggak ada masalah karena kita merasakan oke, ini cuman satu tipe data string aja, dimana kita nanti pakai method setternya untuk memasukkan data test sebagai string ya. Jadi cell objek yang kita buat ini bertipe string cell, dimana nanti kita isikan test, kemudian kita print pakai untuk mengambil nilainya kita pakai getternya, kita panggil cell.get. Nah, gimana kalau pengen pakai sebetulnya masih sama, kelasnya mirip, tapi tipe datanya lain ya. Mungkin pengennya kita bikin kelas yang sama untuk double, untuk integer, untuk pokoknya anak-anaknya number gitu ya, untuk karakter dan lain sebagainya. Misalnya kita untuk integer. Kenapa saya dari tadi pakainya objek? Di sini saya pakai objek bertipe integer. Contoh lagi, tipenya adalah integer. Di sini kita hanya menampung data integer, setter sama getter sama. Oke, di sini ada data bertipe integer, setternya jangan lupa parameter masukannya masukkan bertipe integer. Kemudian isikan ke data, getternya nanti return value-nya bertipe integer. Misalnya mau buat lagi kayak gini tapi untuk tipe yang lain, yaitu double, mungkin float, mungkin karakter, pokoknya selain ini gitu ya, mungkin byte, tentu akan merepotkan ya. Oke, kita coba di simple driver class-nya. Kita akan buat objek bertipe string cell dan int cell. Int cell itu untuk yang integernya. Di sini ada dua objek, str cell dan int cell. Kita pakai setternya str cell, kita pakai setternya ini string, int cell kita pakai setternya, kita masukkan nilai 10, terus kita print dengan get. Oke, kita akan print hasil getnya, str cell hasilnya akan ini string, dan integer cell hasilnya akan 10. Nah, akhirnya mulai kerasa bahwa ini baru dua tipe data aja kita udah bikin 3 kelas ya. Ada kelas cell drivernya, kemudian ada string cell, ada int cell-nya. Gimana untuk yang float, gimana untuk yang lainnya gitu ya. Kalau gitu misalnya deh, supaya semuanya berlaku kita bikin flexible class gitu ya. Flexible class dimana
kalian semua tentunya udah tahu ya bahwa objek itu adalah hierarki kelas tertinggi di Java. Jadi semua tipe data itu adalah anaknya dari objek. Maka kalau saya sebutkan string is an object, integer is an object, float is a object gitu ya, itu berlaku untuk semuanya. Jadi kalau misalnya saya mau pakai setter and getter untuk seluruh anak-anak dari objek, itu diperbolehkan. Tapi nanti kita harus ada proses casting di sini. Tapi nggak masalah sih, sah-sah aja ya. Ini masih boleh. Jadi kita ganti, katakan namanya kelas cell. Di sini variabelnya akan bertipe objek ya. Objek data bertipe objek. Ada setter and getter, jangan lupa parameter masukannya, masukan bertipe objek, dan getternya, return value-nya juga kembalikan bertipe objek. Nah, ini akan lebih fleksibel. Nah, sekarang kita lihat. Kita akan bikin objek bertipe cell, di mana tadi datanya itu objek. Jadi kalau saya set nilai cell-nya, misalnya di sini saya mau kasih nilai integer, kita pakai setternya kasih set 1. Terus, nah ini yang jadi masalah, 1 ini bertipe objek. Sementara yang kita inginkan mungkin di sini adalah integer. Ya, jadi harus ada proses casting. Jadi dia di cast dari yang bertipe ibunya, kita akan casting pakai ini. Ya, jadi dia harus bertipe integer. Nah, dari tadi saya pakai objek bertipe integer ya, bukan int ya. Oke, ini kita cast jadi int ya. Cell nilainya kita get, lalu kita cast jadi int, simpan di variabel num. Numnya kita print. Agak ribet ya, cuman masih nggak masalah. Tapi masalahnya adalah gimana kalau kita melakukan pass sebuah string ke dalam set method dan mencobanya untuk casting sebagai integer. Maka kita akan menerima, nah ini dia masalahnya, casting error at runtime. Oleh sebab itu diperlukan custom generic class. Jadi kita butuh kelas generic. Oke, kita akan buat kelas yang tadi, kita perbaiki. Kita jadikan kelas generic supaya dia lebih fleksibel lagi ya. Oke, jadi generic class ini adalah special type of class ya. Jadi kelasnya nih spesial. Dia bisa bukan melewatkan ya, dia bisa menginitialization gitu ya, satu atau lebih tipe data di Java ya pada saat instantiation ya, tapinya bukan melewatkan sebagai param ya. Nah, di sini kita ingin menghindari kelas cast exception yang sudah disebutkan sebelumnya. Jadi kalau kita pakai flexible class menggunakan objek, kemungkinan akan ada runtime exception, class cast exception. Nah, supaya itu di handling, kita buat generic class. Oke, generic class ini declare-nya menggunakan ini ya, angle bracket ya, kurung siku gitu ya, di sekitar holder. Oke, jadi di sini ada contoh ya, elemen. Ini untuk sebenarnya ini cuman placeholder aja sih ya. Kayak gini contohnya ya. Jadi kita bisa modify yang tadi, kelas yang fleksibel tadi. Kalau tadi kan bertipe objek. Nah, sekarang kita modify, kita buat kelas yang generic. Nah, ini cirinya nih ya, ada kurung sikunya gitu ya, diamond, kayak diamond ya. Nah, itu kita lewatkan di situ ya. Kita kasihkan type-nya. Di situ kita beri T, itu biasanya untuk menandakan type, tipe data, type. Terus nanti type-nya itu bisa berisi apa saja, terserah. Ini terserah kita. Saat nanti instansiasi objek, type itu bisa berisi apa saja, tapi harus dijelaskan bahwa mau tipenya apa, string atau apa. Nah, kemudian berarti di sini jadikan tipe datanya ya, type itu adalah nanti jadi tipe datanya si data. Berarti di setternya ini tipe datanya adalah T ya, type.
Oke, ini kayak biasa setter and getter, nanti getternya juga return type-nya adalah type. Oke, jadi jelimet ini ya ngomongnya ya, type ya. Oke, itu ya. Jadi itu untuk membuat kelas generiknya. Nah, sekarang gimana cara pakainya? Biasanya kita kalau bikin objek bertipe cell, misalnya dataku gitu ya, kan instansiasinya seperti biasanya begini ya. Nah, sekarang berhubung cell ini sudah berubah menjadi generic class, ada yang berubah di sini ketika menginstansiasi dataku, atau nanti kita lihat contohnya. Gimana caranya? Oke, karena tadi ada brackets ya, nah ini ya diamond. Kita harus tentukan dulu ini cell ini type-nya mau apa. MyStr type-nya mau apa. Jadi cell type-nya string, lalu di instansiasinya juga disebutkan cell type-nya string. Kalau misalnya maunya integer ya ini kita tulis juga cell type-nya integer. Lalu konstruktornya juga dipilih cell type-nya integer. Tinggal kita pakai setternya, setter and getternya kita pakai di sini. MyStr setnya ya harus nilai string, dan myInt setnya juga harus integer. Cuman di sini kita harus pakai class wrapper ya. Jadi tidak bisa kalau kalian mau pakai int itu tidak bisa. Jadi gantilah dengan class wrappernya yaitu integer. Oke, seperti itu, sesimpel itu ya. Nah, jadi untuk inisialisasi objek generiknya dengan satu type, contoh yang MyStr tadi ya, kita tuliskan begini, satu type yaitu string. Ya, jangan lupa type-nya ditulis. Gimana dengan dua type? Itu juga diperbolehkan, tapi kelasnya diperbaiki ya. Kalau kita bikin yang untuk dua type, ini misalnya myCell bertipe kelas dua type. Dua type itu adalah generic class yang akan nanti saya jelaskan di slide berikutnya. Dua type ini memiliki type 1 dan type 2. Jadi di sini sekaligus di myCell ini kita bisa memasukkan nilai dua type, string dan integer. Sebetulnya boleh apa aja, mau double sama string itu juga boleh ya. Bebas, terserah ya. Jadi ini kita pakai koma, kita boleh pakai lebih dari satu type. Ini ya. Tapi kelasnya harus dibenerin dulu ya. Oke, jadi ada perbedaan ya antara membuat objek dari regular class versus generic class, itu hanya pada ininya, type-nya ya. Oke, terus gimana ininya, cara kerjanya ya. Oke, tadi udah saya jelaskan ya. Di sini di dua tipe ini, kelas dua tipe ini kelas ya, kelas generic ya. Kelas generic dua tipe ini memiliki dua type. Type satunya di sini kebetulan myCell menginginkan type satunya itu adalah string dan type 2-nya adalah integer. Jadi kita declare-nya seperti ini. Keuntungan dari memiliki generic class adalah Anda dapat mengidentifikasi banyak tipe objek dari kelas 2 type ini dengan memberikan masing-masing objek tipe yang berbeda. Sehingga kita bisa inisialisasi objek kelas 2 type itu sebagai contoh, misalnya pengennya double sama string. Tinggal diganti aja ya, masih ini ya, kelas generic 2 type, type satunya double, type 2-nya string. Kayak nama objeknya di sini cell. Jangan lupa konstruktornya ngikut. Nah, untuk memberikan nama parameter ya, type parameter names biasanya sebenarnya bebas sih, tapi ini kebiasaan para programmer ya. Biasanya untuk membedakan bahwa apakah itu elemen atau key atau number atau type atau value, itu kita kasih nama variabelnya dengan huruf-huruf kayak gini. Jadi nanti kalau ini di brackets itu ada
kita bisa tahu, oh oke, itu isinya adalah elemen. Kalau key begini ya, yang tadi kita pakai ini adalah type, dan sebetulnya boleh aja ya pakai yang lain, apa value atau apa, lebih dari satu kayak gini, SUV boleh ya, itu cuman placeholder aja sebetulnya. Oke, ketika bekerja dengan generic types, ingatlah hal-hal berikut ini. Tipenya harus diidentifikasi pada saat instansiasi dari kelas ya, pada saat tadi ya waktu kita instansiasi kayak gini, ini harus udah dikasih tahu ya, jangan kelewat. Terus kelasnya harus memiliki methods yang ada setternya tadi ya, udah ada ya, setter and getter tadi. Kemudian satu cara untuk melihat kelas generik itu adalah dengan memahami apa yang terjadi di balik kodenya. Kayak contoh yang dua type tadi ya, kelas generik dua type tadi, di mana dia bisa melewatkan dua type. Nah ini ya, type parameternya ada T1 dan T2. Oke, jadi ini berlakunya untuk type parameter ya. Nanti didefinisikan di sini ya, declare T1 dan T2-nya. Nanti T1 T2-nya tergantung kita mau pilih apa. Ya, mission of the day. Oke, mission of the day number 1. Anda bikin kelas ini ya, lengkapi. Jadi Anda buat code kelas 2 tipe sampai lengkap. Ya, segitu dulu bahasan generic classesnya. Nanti berikutnya kita akan bahas generic methods. Jangan lupa subscribe channel saya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.